Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya dimanapun kalian berada. Nah, materi kita pada hari ini adalah nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Nah, nilai mutlak itu yang seperti apa sih anak-anak? Coba kalian perhatikan ya, apabila ada seorang yang sedang berbaris dan mereka maju 2 langkah ke depan, maka ditulis dengan angka 2. Sedangkan apabila mereka mundur 3 langkah ke belakang, maka tetap ditulis dengan angka 3. Dalam nilai mutlak itu menandakan suatu jarak ya. Jadi, suatu jarak itu tidak akan pernah bernilai negatif. Contoh yang lain dalam perekonomian, misalkan kalian diberikan uang oleh kedua orang tua kalian, pasti uang kalian bertambah kan? Namun apabila uang kalian habis, bahkan kalian berhutang kepada orang lain, maka kalian tidak mungkin kan menyebutnya itu negatif, pasti bilangnya hutang. Nah, contoh yang lain misalkan nilai mutlak itu sesuatu yang selalu bernilai positif ya. Dapat kita ambil pelajaran dari suatu cerita. Misalkan di setiap kita mendapatkan cobaan atau masalah itu pasti ada hikmahnya. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari cobaan tersebut. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping ya. Terdapat sebuah kapal layang-layang, ikan, dan kura-kura. Apabila kapal tersebut berada di titik 0, coba, maka jarak kapal dengan layang-layang berapa? Jadi, jarak kapal dengan layang-layang adalah 7 meter. Sedangkan jarak kapal dengan kura-kura berapa? Kalau di gambar dituliskan negatif 2 ya. Akan tetapi yang ditanyakan jarak. Karena jarak selalu bernilai positif, maka jarak kapal dengan kura-kura adalah 2 meter. Selanjutnya, jarak kapal dengan ikan. Coba diperhatikan. Dari gambar tersebut, ikan menunjukkan di titik negatif 6. Sehingga jarak kapal dengan ikan adalah 6 meter. Coba tuliskan pengertian nilai mutlak menurut kalian sendiri ya. Tadi kan Ibu sudah bilang, nilai mutlak itu menjelaskan tentang jarak yang selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita masuk ke konsep nilai mutlak dalam garis bilangan. Jadi, nilai mutlak itu dinotasikan dengan X dengan garis 2 seperti itu ya. Dimana nilai mutlak adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi, ada contoh nih, misalkan jarak negatif 3 dengan 0. Coba, 0-nya di sini, negatif 3-nya di sini. Coba kita melangkah berapa kali berapi? 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Jadi mutlak negatif 3 adalah 1, 2, 3 sama dengan 3. Selanjutnya jarak 3 dengan 0. 3 dengan 0. Coba melangkah berapa kali? 1, 2, 3. Jadi, mutlak 3 sama dengan 3.
Nah, nilai mutlak didefinisikan dengan mutlak X sama dengan X apabila X lebih besar sama dengan 0. Dan mutlak X sama dengan negatif X apabila X tersebut kurang dari 0. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama. Ada mutlak 6. Coba dilihat dari definisi. Apabila X-nya lebih dari 0, maka jawabannya X tersebut. Jadi apabila mutlak 6 sama dengan 6 itu sendiri. Sedangkan apabila mutlak negatif 8 itu sama dengan negatif dikalikan X-nya berapa? Negatif 8 sama dengan negatif kali negatif 8 sama dengan 8. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, apabila negatif X dimutlakkan sama dengan mutlak X itu sendiri. Ya, jadi apabila negatif 5 dimutlakkan, hasilnya sama dengan negatif dikalikan dengan negatif 5, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, sifat yang kedua, apabila mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nih, kita lihat contohnya ya. Apabila mutlak 2 itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 diakarkan. 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? 4 diakarkan hasilnya 2. Kan sama saja dengan mutlak 2 apabila dimutlakkan ya hasilnya 2. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak yang ketiga, yaitu mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak negatif X dikuadratkan, yang hasilnya sama dengan X kuadrat. Nih ya, lihat di contoh. Apabila ada 3, mutlak 3 kuadrat itu sama saja dengan mutlak 3 hasilnya adalah 3. Dikuadratkan hasilnya adalah 9. Nah, sekarang apabila mutlak negatif 3 kuadrat. Nah, negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. 9 dimutlakkan hasilnya ya 9. Nah, sekarang ada sifat yang keempat. Untuk sembarang X, Y anggota bilangan real maka berlaku. Yang pertama, dalam sifat perkalian. Apabila mutlak X dikalikan Y itu sama saja, dipisah-pisahkan ya, mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Nih contohnya, apabila mutlak 7 dikali 3 itu sama dengan mutlak 7 dikalikan mutlak 3 sama dengan 7 dikalikan 3, 21. Jadi hasilnya mutlak 21 adalah 21. Nah, yang selanjutnya dalam sifat pembagian ya. Mutlak X dibagi dengan Y dapat kita ubah menjadi mutlak X dibagi mutlak Y. Dengan syarat Y-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, contohnya, apabila terdapat mutlak negatif 5 dibagi dengan 3. Nah, kita pisahkan kita pisahkan menjadi mutlak negatif 5 dibagi mutlak 3. Mutlak negatif 5 berapa? Ya, 5. Dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5/3. Nah, kita lanjut ya dari sifat yang keempat tadi. Di sifat pengurangan. Apabila mutlak X dikurangi dengan Y, ya sama saja dengan mutlak Y dikurangi dengan X. Nah, misalkan ya ini ada mutlak 8 dikurangi 3. Sama saja dengan mutlak 3 dikurangi 8.
8 dikurangi 3 berapa? 5. Dan 3 dikurangi 8 berapa? Negatif 5. Nah, apabila terdapat suatu angka negatif di dalam mutlak kan hasilnya selalu positif ya. Berarti sama saja hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke sifat penjumlahan. Apabila ada X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan X mutlak X ditambah dengan mutlak Y. Nah, coba perhatikan contoh di samping ya. Ada mutlak negatif 2 ditambah 5. Itu kurang dari mutlak negatif 2 ditambah mutlak 5. Coba, negatif 2 ditambah dengan 5 berapa hasilnya? 3. Sekarang, mutlak 2 ditambah dengan mutlak 5. Mutlak 2 berapa hasilnya? 2. Mutlak 5 hasilnya pun 5. Jadi kan mutlak 3 kurang dari 2 ditambah 5. Mutlak 3 berapa? 3 kurang dari 7. Begitu ya. Jadi untuk menyelesaikan mutlak, kalian selesaikan yang di dalam mutlak tersebut. Selanjutnya, apabila ada mutlak X dikurangi dengan mutlak Y kurang dari X, mutlak X dikurangi dengan Y. Nah, contohnya apabila ada mutlak 2 dikurangi dengan mutlak 9. Kita dapat mengubahnya menjadi kurang dari mutlak 2 dikurangi 9. Nah, mutlak 2 berapa? 2. Sedangkan mutlak 9 hasilnya adalah 9. Yang di sisi kanan, mutlak 2 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 7. Nah, coba perhatikan lagi, 2 dikurangi 9 hasilnya berapa? Negatif 7. Sedangkan negatif 7 dimutlakkan adalah 7. Jadi hasilnya adalah negatif 7 kurang dari 7. Nah, di sini ada latihan soal ya anak-anak, bisa dikerjakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Coba perhatikan beberapa soal di bawah ini ya. Terdapat 2x plus 2 sama dengan 14 dan lain sebagainya. Nah, dari persamaan di samping, nomor berapa saja yang memuat nilai mutlak? Ayo. Yang ada nilai mutlaknya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nih, yang ada garis duanya itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi, variabel yang terletak di dalam nilai mutlak nomor berapa saja? Coba, nomor 1 tidak ada nilai mutlaknya, nomor 2 tidak ada variabel yang di dalam nilai mutlak, nomor 3 pun juga tidak ada. Yang nomor 4 ya, mulai dari nomor 4, 5, 6, dan 7. Kalian masih ingat kan apa itu variabel? Nah, jadi variabel yang terletak di dalam nilai mutlak itu nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi, apa itu nilai mutlak? Yaitu persamaan yang memuat nilai mutlak dan variabelnya berada di dalam nilai mutlak tersebut. Coba kalian jelaskan persamaan nilai mutlak dengan kata-kata kalian sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, maka bentuk yang pertama adalah mutlak fx sama dengan c apabila c lebih dari sama dengan 0. Coba perhatikan soal di bawah ini. Mutlak 2x dikurangi 7 sama dengan 3. Maka langkah yang pertama, hilangkan mutlaknya, lalu
sisi kanan yang 3 itu tetap menjadi 3 ya. Jadi 2x dikurangi 7 sama dengan 3. Yang negatif 7 kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya 2x sama dengan 10. Jadi x-nya sama dengan 10 dibagi 2. Jadi x sama dengan 5. Nah, selanjutnya yang kita ubah dari mutlak 2x kurangi 7 sama dengan 3, kita ubah menjadi 2x dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Nah, negatif 7 kita pindah ruas ke kanan. Jadi 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, cara pengerjaannya ini tadi sesuai dengan definisi nilai mutlak ya. Apabila ada mutlak x itu dapat kita ubah menjadi x atau kita ubah menjadi negatif x. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang kecil, dari 2 lalu 5. Jadi HP-nya 2,5. Oke, kita masuk ke bentuk umum yang kedua. Apabila terdapat fungsi f(x) dimutlakan sama dengan mutlak gx, maka dapat kita perhatikan contoh di bawah ini. Ada mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan mutlak x ditambah dengan 4. Caranya bagaimana? Caranya sama. Caranya yang pertama adalah kita ubah menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 4. Lalu baru masuk ke yang langkah ini. Yang variabel e kita pindah ke ruas kiri semua, yang tidak memiliki variabel x kita pindah ke ruas kanan semua. Hasilnya 2x dikurangi x hasilnya adalah x, dan 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya dari bentuk mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan mutlak x ditambah 4, kita ubah lagi menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan negatif dikalikan x ditambah 4. Lalu kalau sudah, kita pindah ruas yang variabel x ke sisi kiri semua. Jadi 2x dikurangi dengan ditambah dengan x sama dengan negatif 4 ditambah dengan 1. 3x sama dengan negatif 3. Maka x-nya adalah negatif 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Jadi HP pada soal ini adalah himpunan penyelesaian dalam soal ini hasilnya adalah 2,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang mutlak f(x) sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya ada mutlak x dikurangi dengan 2 sama dengan 2x dikurangi dengan 1. Caranya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, setelah dikuadratkan, kalian bisa menjabarkannya. Misalkan x min 2 dikuadratkan itu hasilnya berapa? Akan tetapi pasti akan memerlukan waktu yang panjang dan cara yang panjang. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan rumus yang a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat sama dengan a ditambah dengan b dikalikan a dikurangi dengan b. Lihat di sisi kiri bawah terdapat notnya ya. Nah, di sini kita misalkan a-nya adalah x dikurangi dengan 2. B-nya kita misalkan 2x dikurangi dengan 1. Nah, kalau begitu, A ditambah B adalah X dikurangi 2 ditambah dengan 2X dikurangi 1. Dan A dikurangi B-nya, X dikurangi 2 dikurangi dengan 2X dikurangi 1 sama dengan 0.
Nah, dari situ kita operasikan. Hasilnya X dikurangi 2 ditambah 2X dikurangi dengan 1 sama dengan 3X min 3. Sedangkan yang X dikurangi 2 dikurangi 2X ditambah dengan 1, itu hasilnya X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang dari 3X dikurangi 3 dikali X dikurangi 1, itu kita cari X-nya dengan 3X ini 3X min 3 disamakan kan 0. Jadi X-nya sama dengan 1, dan yang X min 1 sama dengan 0 kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, jadi X sama dengan 1. Nah, ingat kalau yang bentuk ini terdapat syarat, yaitu GX harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari soal ini yang merupakan fungsi GX adalah 2X min 1. Jadi 2X min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi yang negatif 1 kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya 2X lebih besar dari 1. Nah, X-nya berapa? Jadi X-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, di sini tadi kita mendapatkan nilai X sama dengan 1 ya. Hasilnya sama. Nah, 1 ini lebih besar dari setengah kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Nah, di sini terdapat latihan soal, nanti bisa dikerjakan ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak terdapat 3 bentuk. Bentuk yang pertama ada fungsi f(x) dimutlakan kurang dari a. Dapat kita ubah menjadi negatif a kurang dari fungsi f(x) kurang dari a. Sedangkan yang mutlak f(x) lebih dari a dapat kita ubah menjadi fungsi f(x) kurang dari negatif a atau fungsi f(x) lebih dari a. Nah, coba kita perhatikan soal di bawah ini yang warnanya biru. Ada mutlak 1 dikurangi 2X kurang dari sama dengan 3. Nah, soal ini sama dengan bentuk yang mana? Sama dengan bentuk yang atas ini ya, sama dengan fungsi mutlak f(x) kurang dari a. Nah, kita ubah menjadi negatif a kurang dari f(x) kurang dari a. Nah, a-nya di sini adalah 3. Jadi kita ubah menjadi negatif 3 kurang dari fungsi f(x)-nya adalah 1 min 2x kurang dari a-nya adalah 3. Jadi hasilnya negatif 3 kurang dari sama dengan 1 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 3. Nah, di ruas yang tengah ini kan ada angka 1. Angka satunya kita hilangkan dengan mengurangi 1 di semua ruasnya. Jadi negatif 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? Negatif 4. Yang ruas tengah dikurangi 1 hasilnya negatif 2x. Dan yang kanan 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita cari x-nya dengan membagi negatif 2 pada semua ruasnya. Dari yang ruas paling kiri, negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya berapa? 2. Nah, karena dibagi dengan negatif, maka simbolnya ini berubah menjadi lebih besar sama dengan. Nah, yang kanan juga 2 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Karena tadi dibagi dengan bilangan negatif, maka
simbolnya berubah. Jadi hasilnya 2 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan negatif 1 ya. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada mutlak 2X ditambah dengan 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, soal yang kedua ini sama dengan bentuk nilai pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ini ya. Jadi kita ubah menjadi Fe kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Di sini Fx-nya adalah 2x ditambah 3. Kita ubah menjadi seperti yang ini. Jadi kita ubah menjadi 2x ditambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7. Tadi kan A-nya 7. Jadi sama dengan negatif 7 ya di sini. Nah, yang ruas kiri ada 3 ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi hasilnya 2x kurang dari sama dengan negatif 10. Nah, x sama dengan negatif 10 dibagi dengan 2. Negatif 10 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya langkah kedua, fungsi fx lebih dari A. Fungsi fx-nya adalah 2x ditambah 3 lebih dari sama dengan A-nya 7. Nah, 3-nya kita pindah ruas ke kanan, hasilnya adalah 4. Jadi 2x lebih besar sama dengan 4. X-nya lebih besar sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian pada soal ini yaitu X kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih besar sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang kedua. Coba perhatikan, terdapat 2 buah fungsi ya, dan kedua buah fungsi tersebut dimutlakan. Yang membedakan adalah yang pertama kurang dari, yang kedua adalah lebih dari. Nah, cara mengerjakannya, yang kurang mutlak fx kurang dari mutlak gx kita ubah, kedua ruasnya sama-sama kita kuadratkan ya. Jadi ruas kiri dan kanan kita kuadratkan dan simbolnya ini tetap. Yang awalnya kurang dari tetap kurang dari, yang awalnya lebih dari tetap menjadi lebih dari. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ada mutlak 3x dikurangi 2 lebih dari mutlak x ditambah dengan 3. Nah, kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Ingat, jangan langsung dikerjakan. Kita ubah menjadi a kuadrat min b kuadrat. Jadi yang ruas kanan x plus 3 kuadrat ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi hasilnya 3x dikurangi 2 kuadrat dikurangi dengan x ditambah 3 kuadrat lebih dari 0. Nah, ingat, a kuadrat ditambah a kuadrat min b kuadrat sama dengan a ditambah b dikalikan dengan a min b. A nya berapa? 3x min 2 ditambah dengan x plus 3 hasilnya adalah 4x plus 1, dan 3x min 2 dikurangi x plus 3 hasilnya adalah 2x min 5 lebih dari 0. Nah, sekarang 4x plus 1 disama dengankan 0, maka 4x plus 1 sama dengan 0. Satunya kita pindah ruas ke kanan, jadi 4x sama dengan negatif 1, x nya sama dengan negatif 1/4. Nah, sedangkan yang 2x min 5 sama dengan 0, maka
min 5 kita pindah ruas ke kanan jadi positif 5 ya. Maka 2x sama dengan 5, x nya sama dengan 5 dibagi 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Tadi kan sudah kita ketahui x nya adalah negatif 4 dan 5/2. Selanjutnya kita tentukan sisi positif negatifnya. Coba perhatikan, untuk menentukan positif negatifnya sebenarnya bisa kita hitung dengan apabila di sini kan 5/2 ya. Maka untuk mengetahui ini positif atau negatif dapat kita masukkan yang lebih dari 5/2 berapa, misalkan 5 kita masukkan ke persamaan ini. Coba 4 dikalikan 5 ditambah dengan 1 berapa? 21 dikalikan dengan 2 dikali 5 berapa? 10 dikurangi 5 adalah 5. 21 dikali 5 pasti hasilnya positif kan? Berarti di sini positif dan di sini negatif, di sini positif. Pasti bergonta-ganti seperti itu ya. Kalau positif, negatif, positif. Bisa juga negatif, positif, negatif. Tuh. Untuk soal yang ini coba perhatikan. Caranya dengan cara yang lebih mudah, yaitu yang koefisien 4x ini kan positif dan dikalikan dengan koefisien 2x ini kan juga positif. Nah, positif dikalikan dengan positif hasilnya berapa? Positif. Nah, positifnya kita taruh di bagian yang sini. Kalau sini udah positif, berarti di sini negatif dan di sini pasti juga positif. Nah, selanjutnya kan di sini yang ditanyakan lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu pasti lebih dari itu pasti nilainya positif. Jadi HP himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah x lebih dari 5/2 dan x kurang dari negatif 1/4 gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk ketiga. Dapat kita perhatikan ya, ada fx mutlak fx kurang dari gx dan ada mutlak fx lebih besar dari gx. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kedua ruas sama-sama dikuadratkan, tetapi yang ini terdapat syaratnya fungsi gx harus lebih besar sama dengan 0 untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua syaratnya gx harus kurang dari sama dengan 0, begitu ya anak-anak. Oke, di sini terdapat 2 buah soal untuk latihan kalian. Apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di komen di video ini ya. Oke, akhirnya kita berada di akhir pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.